Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم القيامة. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukurlah kita memuji serta memuja pada Allah SWT pada kesempatan yang baik kali ini, kesempatan yang mulia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmatul iman wa nikmatul Islam senantiasa Allah curahkan kepada kita semuanya, sehingga kita mampu istiqomah di atas keislaman dan kita mampu istiqomah memegang keimanan kita di saat-saat yang penuh dengan fitnah ini. Karena para ulama menyebutkan dengan a'dhamun ni'am, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yakni nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dan juga pada kesempatan siang hari ini Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita semuanya berupa nikmat kesempatan, nikmat hidayah, sehingga langkah kaki kita terasa ringan menuju rumah Allah SWT dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Yang mungkin pada kesempatan siang hari ini masih banyak saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim kita yang belum bisa melaksanakan kewajiban seperti sekarang ini, seperti yang kita laksanakan pada kesempatan ini, mungkin karena sedang sakit, atau mungkin karena sedang bepergian, atau mungkin karena mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Oleh karena itu kita memohon pada Allah SWT agar kita dan seluruh kaum muslimin mampu melaksanakan syariat-syariat yang telah Allah SWT wajibkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah SWT curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan juga semoga senantiasa tercurah kepada para pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak lupa pada kesempatan mimbar khutbah kali ini khatib menyampaikan nasihat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita semua dengan sabda beliau, ittaqillahi tsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu pada Allah di mana saja kamu berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu dapat menghapuskan perbuatan buruk, serta bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan mimbar khutbah kali ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul tolong menolong dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap muslim dan muslim lainnya ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh itu sakit, maka bagian lainnya pun akan ikut merasakan sakit. Demikian pula hubungan antar sesama muslim. Mereka turut merasakan apa yang dirasakan saudaranya, baik dalam kesedihan maupun kebahagiaan. Mereka saling berbagi suka dan duka, seia sekata dalam keadaan senang maupun nestapa. Tidak hanya itu, mereka juga saling membantu ketika salah satu membutuhkan pertolongan. Sebagaimana pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu
fid dunya wal akhirah. Yang artinya barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesempitan dunia, niscaya Allah akan membebaskannya dari kesempitan pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis ini menegaskan pentingnya solidaritas di antara kaum muslimin. Kebaikan yang dilakukan kepada sesama akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah SWT baik di dunia maupun akhirat. Selain itu, ada 3 hal yang bisa kita renungi dari hadis tersebut. Dan pada kesempatan berbahagia ini, izinkan khatib untuk mengingatkan kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian tentang 3 hal tersebut. Yang pertama, membebaskan dari kesempitan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesempitan dunia, niscaya Allah akan membebaskan dirinya dari kesempitan pada hari kiamat. Makna sabda Nabi ini adalah bahwa pada hari kiamat Allah SWT akan menghilangkan kesempitan dari orang yang telah membebaskan seorang mukmin dari kesulitan di dunia. Hadis ini juga mengandung pesan penting. Jika seorang hamba ingin dibebaskan dari kesempitan di akhirat, maka hendaklah ia gemar membantu atau menolong saudaranya yang sedang mengalami kesulitan di dunia. Sebagai contoh nyata, saudara-saudara kita di Gaza sering kali berada dalam situasi yang sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Salah satu cara konkret untuk membantu mereka adalah dengan memboikot produk-produk yang secara terang-terangan membantu dan mendukung kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Hal ini dikarenakan sebagian dari harta yang kita belanjakan untuk produk-produk tersebut secara tidak langsung turut menyokong para penjahat Israel untuk memerangi, membantai, dan membunuh saudara-saudara kita di Gaza. Dengan kata lain, memberi produk mereka sama saja dengan menginfakkan harta untuk mendukung tindakan yang merugikan umat Islam di sana. Boikot ini adalah bentuk ikhtiar kecil, namun berdampak besar dalam membebaskan saudara-saudara kita dari kesempitan yang mereka alami. Dengan langkah ini, kita turut mengamalkan pesan hadis Rasulullah SAW dan menunjukkan solidaritas terhadap sama muslim yang sedang tertindas. Selain memboikot, jika kita memiliki harta yang lebih, sebaiknya kita infakkan sebagian untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik di belahan bumi lain maupun saudara di sekitar kita. Bantuan berupa zakat, sedekah, atau donasi kemanusiaan selain dapat memberikan dampak langsung yang sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan, kebaikan itu juga akan kembali kepada kita di akhirat kelak insyaallah. Dalam Al-Quran, Allah SWT memuji orang-orang yang menginfakkan harta mereka sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Dan Allah SWT melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian renungan dari hadis yang kedua adalah memudahkan yang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Makna dari sabda Nabi ini adalah bahwa Allah SWT akan memberikan kemudahan pada siapa saja yang membantu meringankan beban orang lain. Balasan dari Allah berlaku baik di dunia maupun di akhirat. Namun yang paling agung adalah balasan di akhirat, sebab penderitaan dan kesulitan di akhirat jauh lebih berat dibandingkan dengan derita di dunia. Kemudahan yang diberikan
tidak selalu berupa hal yang besar. Kadang-kadang tindakan kecil seperti memberikan nasihat, bantuan finansial, atau bahkan sekedar mendengarkan keluh kesah orang lain dapat menjadi bentuk nyata dari memudahkan kesulitan mereka. Dengan memberikan kemudahan kepada orang lain, kita sebenarnya sedang membuka pintu rahmat Allah SWT untuk diri kita sendiri. Sebagai umat Islam, memudahkan kesulitan orang lain adalah bentuk kepedulian sosial yang diajarkan dalam agama. Selain mendapatkan balasan dari Allah SWT, perbuatan ini juga mempererat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan rasa saling menghargai di tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian renungan yang ketiga, yaitu menutupi aib sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Makna dari sabda Nabi ini adalah bahwa siapa saja yang menjaga aib seorang muslim dari diketahui oleh orang lain, maka Allah SWT akan menjaga aibnya dari pandangan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menutupi perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang lain, karena membuka aib tersebut termasuk dalam kategori ghibah atau menggunjing dan menyebarkan kekejian. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-19 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini mencakup larangan menyebarkan perbuatan buruk seseorang, terutama tuduhan yang belum terbukti kebenarannya. Menyebarkan keburukan baik disengaja maupun tidak dapat merusak kehormatan individu dan mencemarkan nama baik komunitas muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar setiap muslim berusaha menutupi kejelekan saudaranya sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat sama muslim, sama manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akan tetapi, menutupi aib seseorang bukan berarti membiarkan pelaku maksiat terus berada dalam kemaksiatan, terus berada dalam kesalahan. Sebaliknya, kewajiban seorang muslim adalah memberikan nasihat, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan. Tindakan ini harus dilakukan dengan hikmah, penuh kasih sayang dan dalam rangka perbaikan, bukan penghinaan. Dengan cara ini kita tidak hanya menjaga aib saudara kita, tetapi juga membantunya untuk memperbaiki diri. Allah SWT juga menekankan pentingnya saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Dengan menutupi aib orang lain dan menolongnya kembali ke jalan yang benar, kita tidak hanya melaksanakan perintah agama, tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Sebagai balasan, Allah SWT akan menutupi kekurangan dan kelemahan kita di dunia dan di akhirat. Sebuah bentuk rahmat yang tidak ternilai insyaallah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga Allah SWT memudahkan langkah kita dalam meniti jalan untuk menjadi seorang hamba yang peduli, ringan tangan dalam membantu, dan senantiasa menjaga kehormatan sama sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini kembali khatib mengingatkan kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga iman dan takwa kita pada Allah SWT serta berusaha untuk meningkatkannya. Dan ini merupakan sebaik-baik bekal sebagaimana firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebagaimana juga firman Allah yang lain, agar kita senantiasa beriman dan terus bertakwa pada Allah SWT, menjaga ketakwaannya sampai Allah SWT mencabut nyawa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang peduli, karena manfaatnya adalah untuk kita sendiri di dunia maupun di akhirat. Kita berusaha untuk menutupi aib sama muslim. Kita berusaha untuk membantu dan meringankan kesulitan yang kaum muslimin hadapi, sehingga kebaikan itu akan dilimpahkan kepada kita semuanya, baik di dunia dan akhirat. Dan juga kita mohon pada Allah SWT agar kita diberikan istiqomah untuk senantiasa melaksanakan syarat-syarat yang Allah wajibkan kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya, yang dilipat gandakan pahalanya dan dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal yahuda wa israiliyya wal zalimin wa damir a'da'aka a'da'ad din minal yahudi wa nasara wal kuffara wal musyrikin wal munafiqin wa syu'iyyin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma badid syamlahum wa fariq jam'ahum wa syatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa mazziqhum kulla mumazzaq ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin wal madlumin fi Filastin wa fi Gazzah wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gazzah, Allahumma ansuril mujahidina fi sabilika ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariban mubina ya rabbal alamin. Allahumma hafadil masjid al-aqsa minal yahudil haqidin. Allahumma hariril masjid al-aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Sufufakum fa tasbata sufuf ndama min shalah. Lurus dan dapatkan shaf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.